Enggak, pakai AI gratisan. Pakai AI gratisan, hasil juga maksimal. Coach, mana sih yang harus didahulukan? Marketing dulu atau branding dulu sih, Coach? Nah, apa yang disebut dengan marketing? Dan apa yang disebut dengan branding? Kita harus tahu dulu perbedaan yang mendasar antara branding dan marketing. Kenapa sih kok nggak jelas banget ini brand? Oke teman-teman, sebelum kita mulai jangan lupa like, share, komen, dan subscribe agar kami semakin giat memberikan konten-konten edukasi buat teman-teman yang baru mau mulai usaha. Oke, jangan pernah putus asa untuk belajar, jangan pernah putus asa untuk mencoba. Jatuh, bangkit. Itu adalah kesuksesan yang akan kita raih. Oke teman-teman, simak videonya dari awal sampai habis. Check this out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman UMKM seluruh Indonesia. Jumpa lagi dengan saya Coach Randy, dan saya berharap teman-teman dalam keadaan sehat serta bisnisnya semakin meningkat omset setiap bulannya. Ya teman-teman, ada beberapa pertanyaan yang nyampe ke kami, itu menanyakan tentang Coach, bedanya apa sih marketing atau branding? Nah, Coach, mana sih yang harus didahulukan? Marketing dulu atau branding dulu sih, Coach? Nah, ini pertanyaan yang cukup baik. Berarti teman-teman sudah mulai mau melakukan atau merapikan strategi dalam melakukan penetrasi ke dalam pasar. Kami akan bahas secara merinci, secara detail, serta beberapa contoh aplikasi mana yang harus didahulukan antara marketing atau branding. Nah, untuk jelasnya, yuk kita harus pahami dulu apa yang disebut dengan marketing dan apa yang disebut dengan branding. Untuk teman-teman UMKM, marketing dan branding itu harusnya berjalan selaras. Nah, sebelum kita mengupasnya, kita harus melakukan strategi tersebut. Kita harus tahu dulu perbedaan yang mendasar antara branding dan marketing. Oke. Branding itu adalah satu identitas usahamu, mulai dari nama brand, logo, warna yang kamu tanamkan. Intinya branding itu yang bikin orang ingat dan percaya terhadap produkmu. Nah, sementara marketing adalah cara kamu atau cara teman-teman memperkenalkan dan memasarkan produk teman-teman. Bisa lewat promosi, bisa kasih diskon, bisa lewat media sosial, campaign, kolaborasi, dan sebagainya. Dan yang paling lagi keren banget itu lewat endorse beberapa selebgram atau artis-artis, atau bisa jadi pakai afiliator. Nah, itu tadi perbedaan yang mendasar antara branding dan marketing. Sekarang gini, coba teman-teman bayangin, branding itu adalah wajah dan karakter yang teman-teman miliki. Marketing itu adalah cara kamu bicara, cara teman-teman bicara, menyapa orang. Kalau wajah teman-teman itu ramah, tapi teman-teman diem aja nih, ya orang bingung kan, ini apa sih, kenapa wajahnya enak dilihat tapi kok diem aja gitu kan, orang bingung nih, ada apa. Nah, kalau wajah kita biasa aja tapi kita punya karakter, kita bisa menjelaskan dengan orang siapa kita, karakter kita seperti apa. Nah, itu akan membuat orang jadi tidak cepat lupa terhadap kita. Misalnya teman-teman punya brand minuman kemasan kekinian, taruhlah disebut es teh kocak. Nah, dari situ teman-teman mulai membranding, atau dari situ teman-teman mulai bikin desain keren. Desainnya keren, namanya juga kocak, berarti ada sesuatu yang lucu. Berarti udah desainnya keren, lucu, terus instagramable. Jadi istilahnya itu Instagram estetik. Mau diambil dari segala angle apapun, di foto untuk taruh di Instagram tetap enak. Nah, tapi teman-teman nggak pernah
mengkomunikasikannya secara proper, secara benar. Jadi teman-teman cuma bikin desain, bikin logo, bikin lambang, udah, that's it. Nggak ada ngomong apa-apa. Ini gue punya teh kocak nih. Ini gue punya ini nih. Gue punya nih. Nggak, teman-teman diem aja. Nah, dari situ kan orang-orang nggak tahu produk teman-teman gitu. Teh kocak itu nggak akan terkenal. Nah, yang berikutnya adalah teman-teman rajin tuh. Rajin bikin story di IG, upload setiap hari tentang si teh kocak, desainnya, kemasannya, atau kalau perlu sampai membuat cara minum teh kocak terkekinian. Itu perlu banget. Jadi orang langsung ingat, oh iya, kalau gue minum teh ini berarti gue sama nih dengan iklan yang ini nih, iklan si teh kocak nih, mirip nih. Jadi gue minumnya tuh pakai 2 tangan, gluk gitu misalnya. Nah itu jadi kita membuat sesuatu brand yang akan diingat orang, brand kita akan diingat orang. Oh iya ya, itu teh kocak tuh yang minum kayak gitu. Nah setiap kali teman-teman membuat story, membuat komunikasi yang seperti itu, nah itu teman-teman brandnya akan cepat diingat. Dan ingat, jangan juga bikin yang asal-asalan. Misal gini, hari ini teman-teman bikin namanya teh kocak, terus entah gimana minggu depan namanya teh lucu, terus berikutnya lagi di minggu depan berubah lagi namanya jadi teh lucu-lucuan. Nah itu juga orang bingung kan, ini kenapa sih kok nggak jelas banget ini brand, namanya tiap minggu berubah-berubah, kemasannya sama. Nah itu juga nggak boleh. Jadi yang baik adalah teman-teman konsisten, mulai dari membangun story di IG, di sosial media, bikin suatu engagement terhadap konsumen. Cara minum teh terbaik jam berapa aja, cara minum teh yang paling sehat jam berapa aja, teh yang baik itu harusnya seperti apa. Nah teman-teman berikan edukasi, engage, terus minta si konsumen tulis di kolom komentar, kira-kira waktu yang terbaik minum teh itu kapan aja sih, kira-kira teh itu enaknya diminum pakai madu, pakai gula aren, gula jawa, atau gula pasir. Nah itu bangun seperti itu. Nah dari situ teman-teman brandnya pasti akan diingat sama orang-orang. Teman-teman harus konsisten dengan nama, dengan logo, dan segala macam, dan intinya harus imbang. Tapi pondasinya tetap branding dulu, supaya marketing yang teman-teman jalankan punya arah dan daya tarik. Jangan sampai tidak. Kalau kita nggak punya pondasi branding, ambruk tuh semua marketing yang kita jalanin. Ya. Nah berikutnya pertanyaannya adalah branding dulu atau marketing dulu. Nah ini dia poinnya. Jadi mana yang harus dilakukan? Kalau ditanya ke kami akan jawab branding dulu. Kenapa? Karena branding adalah pondasi. Jadi ibaratnya satu bangunan, ini rumah nih, rumah udah bagus nih kan, tapi pondasinya nggak kuat, kesenggol dikit rubuh, percuma. Jadi teman-teman harus membangun branding yang kuat agar pondasi untuk menuju ke marketingnya jadi lebih kuat dan tidak sulit untuk kita perkenalkan ke konsumen. Ibaratnya jualan kenceng tapi bangun reputasinya nggak ada. Jualannya kenceng nih, wah teh kocak, teh yang alami, teh dari pucuk terpilih, teh dari ini dari itu, tapi lupa teman-teman nggak ngebangun reputasinya. Tiba-tiba syarat-syarat reputasi itu apa? Harus ada perizinannya, ada halalnya, harus ada NIB-nya. Pokoknya syarat-syarat legalitas harus kita bangun, harus kita miliki, dan juga teman-teman harus mempunyai satu testimoni yang benar-benar ngebangun produk itu sendiri. Jangan sampai udah cakep semua kemasan tapi testimoninya ambruk, di Google reviewnya hancur, wah itu udah susah. Jadi jangan lupa kita harus bangun dulu reputasinya ya. Reputasinya tetap berirama dengan terbentuknya si brand itu sendiri gitu. Reputasi itu harus berjalan seirama, branding dan marketing itu harus jalan berbarengan, tes menuju di puncak. Oke.
Tapi buat UMKM dengan modal yang terbatas, bisa banget jualan paralel asal kamu ngerti prioritasnya. Nah, buat teman-teman nih, buat teman-teman UMKM yang coach, modal saya tuh nggak banyak coach, modal saya ngepas banget, hitung HPP aja saya bisa 2 hari 2 malam. Gimana caranya ya biar ini ada untung, belum lagi saya harus mikirin promosi. Oke, itu pasti selalu dialami buat teman-teman yang baru mulai usaha, modal terbatas, nggak mau minjem, takut kelilit utang, ya kan? Nah, kita jalannya bareng aja kayak tadi, marketing dan branding jalan beriringan, ke atas pelan-pelan, asal teman-teman tahu prioritasnya. Branding minimal, cukup nama yang unik, logo sederhana, warna tetap, gaya bahasa konsisten. Ingat tuh, branding minimal ya yang harus teman-teman miliki. Branding minimal yang harus teman-teman miliki adalah cukup punya nama unik, logo sederhana, warna tetap, gaya bahasa konsisten. Ini minimal yang harus teman-teman miliki. Lanjut ke marketing aktif. Apa itu marketing aktif? Teman-teman upload konten rutin, promosi di WA group, jualan di marketplace dan lain-lain. Itu sekarang udah banyak. Yang lagi ngetren adalah sekarang jualan live di TikTok, live di Shopee. Yuk, laksanakan itu. Pasti bagus banget, ya. Pasti naik tuh. Itu udah saya lakukan soalnya di beberapa produk yang saya sedang jalanin. Yang penting adalah jangan sampai tunggu sempurna nih baru kita jalankan. Ada tuh yang kayak gitu ya. Ada teman-teman yang merasa gue nggak mau kalau gue belum perfect banget, modal gue belum ada, gue nggak mau pasang iklan, gue nggak mau melakukan marketing di promosi ini, marketing di sini gue nggak mau, gue maunya semua jalan baik, gue maunya semua harus tersusun dengan rapi. Ya itu kalau kita punya uang. Kalau nggak kita punya uang, kita uangnya terbatas, ya mau nggak mau kita ambil yang skala prioritas tadi, yang seperti saya bilang tadi, minimalnya apa, terus harus ada konsistensinya. Oke? Berikutnya adalah tips praktis branding dan marketing. Pilih nama yang mudah diingat dan unik, itu satu. Yang kedua, buat logo sederhana. Wah coach, kalau logo sederhana kan ribet, harus bayar orang. No, teman-teman, sekarang zamannya AI. Nanti kita akan bahas ya di video yang terpisah, cara membuat logo dengan menggunakan AI. Coach, AI kan harus bayar. Enggak, pakai AI gratisan. Pakai AI gratisan, hasil juga maksimal. Asal kita tahu cara membuat promptnya, oke? Atau bisa juga pakai Canva. Nah, gunakan warna dan font yang konsisten. Jangan sampai teman-teman hari ini logonya warnanya mentang-mentang dia teh, saya mau pakai warnanya hijau, ada goldnya. Terus fontnya nanti agak sedikit ke ke militeran misalnya gitu ya. Terus minggu depan, udah nggak main nih font militeran, ganti Nah jangan, kita harus konsisten. Dari A sampai Z, kalau kita nempatin logonya di ujung, tetap di ujung. Warnanya merah, apapun terjadi tetap warnanya merah. Nah, itu nanti ada namanya brand property. Nah, atau brand book. Nah, itu nanti ada penjelasannya. Akan saya sampaikan juga. Ya. Pokoknya teman-teman pelajarin ini dulu, jalanin ini dulu nih. Konsisten, jangan sampai berubah-ubah, nama, logo, warna, font type, terus tentukan gaya komunikasi. Misalnya, teman-teman live dengan gaya yang banyol, berpantun-pantun gitu misalnya ya. Nah, pakai gaya itu gitu terus. Gaya itu terus teman-teman pakai setiap live. Orang akan ke register. Gua kalau nonton live yang si toko jualan teh kocak nih enak deh. Setiap hari gue dapet kosakata baru. Setiap hari gue dapet ide tentang pantun. Itu branding. Jadi orang langsung ketancep nih. Oh, iya ya. Minum teh kocak, gue dapet ide baru nih buat kosakata. Nah, terus bangun cerita usaha. Orang suka cerita, bukan sekedar jualan ya.
Jadi gitu. Bangun cerita usaha kamu. Jadi teman-teman tuh buatin cerita. Oh, dulu tuh saya pernah mulainya kayak begini loh. Nah, terus sekarang saya mulai dari nol. Sekarang sudah menjadi hero, from zero to hero gitu kan. Nah, itu jadinya membuat produk teman-teman disuka sama orang. Oh, inspiratif banget ya ceritanya ya. Gitu. Jadi bukan hanya sekedar jualan. Jadi teman-teman bisa memberikan suatu teman-teman bisa memberikan inspirasi. Teman-teman bisa memberikan inspirasi kepada konsumen. Jadi, oh enak juga nih gue nonton live di toko si jualan teh kocak nih, banyak inspirasi, banyak ilmu yang gue dapet gitu. Nah, tips marketing dasar, teman-teman harus tahu, gunakan media sosial aktif ya. Tips marketing dasar pertama, gunakan media sosial aktif minimal 3 kali seminggu. Yang kedua, posting testimoni pelanggan dan behind the scene. Kalau misalnya coach saya malu coach pakai behind the scene, ya udah nggak usah. Tapi yang tadi tuh, bangun image itu sangat sulit. Jadi kita harus benar hati-hati. Kita harus bisa memunculkan testimoni terbaik pelanggan kita ke dalam sosial media. Buat promo terbatas, contoh beli 2 gratis 1 untuk 10 pembeli pertama. Jadi kan ada curiosity tuh, ada keburu-buruan orang untuk gua harus jadi orang yang ke-10 pertama nih untuk beli ini teh. Jangan sampai nggak nyampe gua orang ke-10 akhirnya gua nggak dapat bonus. Nah, kayak gitu. Jadi itu harus terjadi. Masuk ke dalam komunitas lokal atau kuliner. Coba cari tuh. Pasti ada perkumpulannya, entah itu perkumpulan teh, entah itu perkumpulan orang-orang yang jualan teh gerobak, teh online, coba dicari, pasti ada. Yang kedua, bangun database pelanggan pakai WhatsApp, broadcast. Nah, kenapa? Karena itu akan mempermudah. Kita bisa promo lewat WhatsApp broadcast tadi. Blast, langsung ada promo ini, nah mereka langsung datang tuh, gitu kan. Nah, jadi caranya gimana cara dapetinnya? Pas ada orang beli, Kak boleh nggak minta nomor teleponnya, nanti kalau ada promo kita infoin. Biasanya mereka mau, asal kita pendekatannya juga enak ya. Yang berikutnya adalah kesalahan UMKM dalam hal branding dan marketing. Yang sering ditemukan adalah sepertinya gonta-ganti nama logo. Gonta-ganti nama dan logo, itu kesalahan yang sering ditemukan. Semua desain berbeda setiap bulan. Fokus jualan tapi nggak bangun identitas. Jualan, yang penting cuan, tapi identitas nggak terbentuk. Orang nggak tahu ini produknya siapa, ini barangnya apa. Orang cuma taunya, oh oke, gue mau beli teh. Oke, teh. Oh, gue mau beli teh yang ada rasa kopinya, umpama ya. Oh, oke, ya, teh kopi. Oke, lucu nih. Tapi orang nggak tahu mereknya apa. Terus desainnya tadi kayak gimana ya bentuknya ya? Kok hari ini gue beli besok beda lagi bentuknya? Nah itu juga. Terus promosi besar-besaran tapi nggak punya value yang diingat orang. Itu tadi value, nilai. Orang mendapatkan sesuatu barang yang dibeli, dia ngerasa gue minum teh ini akhirnya terinspirasi kerjaan gue jadi enak. Oh ini tehnya nggak mahal-mahal banget tapi asli tehnya berasa. Value itu yang harus didapetin. Value itu yang harus ada pada benak konsumen. Postingan tanpa arah, kadang jualan, kadang curhat, kadang repost random. Nah itu jangan. Jadi teman-teman harus benar-benar postingnya hari Senin tentang promo, hari Selasa testimoni, hari Rabu tentang apa, hari Kamis tentang apa, balik lagi nanti hari Jumat balik ke promo, seperti itu ya. Nah, sekarang branding dan marketing itu diibaratkan seperti 2 roda sepeda, harus jalan bareng. Tapi kalau harus memilih mana harus dipilih duluan antara branding atau marketing, kalau saya ditanya, saya akan memilih adalah jalani dulu pilihan yang bikin usaha teman-teman dikenali dan dipercaya dulu. Itu yang utama. Berarti jangan sampai teman-teman ngasal buang garam di lautan. Aduh, sayang banget. Produknya bagus, komunikasi nggak sempurna,
branding asal-asalan, fondasinya tidak terbentuk, bubar sudah. Oke, semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Saya Coach Randi untuk UMKM Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.